Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arun Meldi, NPM 2359201010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang untuk memenuhi mata kuliah dari statistik komputasi, yaitu tentang ANOVA 2 jalur. Sini ada penjelasan konsep materi. ANOVA 2 jalur atau Analysis of Variance 2 jalur adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel bebas atau faktor secara bersamaan. Bedanya dengan ANOVA 1 jalur yang hanya melibatkan faktor, ANOVA 2 jalur mungkin kita menganalisis dua efek utama sekaligus, yaitu pengaruh faktor pertama terhadap variabel terikat dan mempengaruhi faktor kedua terhadap variabel terikat. Jika setiap kombinasi kedua faktor memiliki lebih dari satu atau dua atau ulangan. Jika kita bisa menguji efek integrasi antara kedua faktor tersebut, namun pada data yang akan saya gunakan, setiap kombinasi faktor hanya memiliki satu pengamatan tanpa ulangan. Karena itu, uji yang saya gunakan disebut ANOVA 2 jalur tanpa interaksi, yaitu dalam desain penelitian sering disebut Ramesh Complete Block Design. Tujuan ini adalah untuk mengetahui apakah dua faktor tersebut secara terpisah mempengaruhi signifikan terhadap variabel terikat yang kita amati. Jenis data yang saya gunakan yakni variabel terikat berupa data interval atau rasio, contohnya jumlah penjualan, sedangkan faktor yang berupa data kategorik atau nominal, misalnya jenis, kemasan, dan varian rasa. Selanjutnya, saya akan menentukan hipotesis. Karena ada faktor, maka ada dua pasang hipotesis. Hipotesis untuk faktor jenis kemasan atau HO menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata. Penjualan roti antar jenis kemasan. HA menyatakan ada perbedaan rata-rata penjualan roti antar jenis kemasan. Hipotesis untuk faktor varian rasa HO menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata. Penjualan roti antar varian rasa HA menyatakan perbedaan rata-rata penjualan roti antar varian rasa. Sebelum melakukan ujian ini, ada beberapa asumsi yang harus dipahami, yaitu ada data berdistribusi normal, varians antar kelompok bersifat homogen, dan setiap pengamatan bersifat independen atau tidak saling mengetahui. Nah, selanjutnya ini ada contoh data penelitian. Sebagai contoh, saya akan menggunakan studi kasus sebuah toko roti yang ingin mengetahui apakah jenis kemasan varian rasa roti berpengaruh terhadap jumlah penjualan roti selama 1 minggu. Di sini ada dua faktor yang diuji. Faktor pertama adalah jenis kemasan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu plastik, kotak, dan toples, sehingga nilai B sama dengan 3. Faktor kedua adalah varian rasa roti yang terdiri dari 4 jenis, yaitu coklat, keju, kacang, dan original, sehingga nilai K sama dengan 4, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah roti yang terjual dalam satuan pieces selama 1 minggu. Nah, di sini ada tabel studi kasusnya. Di sini ada jenis kemasan, coklat, keju, kentang, kacang, original, dan ini jumlahnya. Di sini ada faktornya. Ini ada jenis kemasannya, plastik, kotak, toples. Nah, datanya ini seperti ini ya. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap penghitungan menggunakan Excel. Nah, yang ketiga yaitu masuk ke praktek analisis data dengan Excel manual. Perlu saya tegaskan, perhitungan ini sangat saya lakukan secara manual menggunakan rumus-rumus Excel, bukan mengukur fitur data analisis Tolpack. Langkah pertama, saya jumlahkan dulu data masing-masing baris dan masing-masing kolom menggunakan rumus sum, sehingga saya mendapatkan total setiap jenis kemasan, total tiap varian rasa, dan total keseluruhan data, yaitu 589. Selanjutnya langkah kedua yaitu tentukan dulu nilai B, yaitu jumlah baris atau blok yang nilainya 3, kemudian nilai K yaitu jumlah kolom atau perlakuan yang nilainya 4. Selanjutnya itu langkah ketiga,
saya hitung SST atau sum of square total dengan rumus seluruh nilai data dikuadratkan lalu dijumlahkan, kemudian dikurangi kuadrat dari total keseluruhan data dibagi dengan B dikali K. Rumus di Excel-nya seperti sama dengan sum SQ dari seluruh data dikurangi kuadrat dibagi B kali K, hasilnya 53892. Langkah yang keempat, saya hitung SSB atau sum of square baris untuk melihat keragaman akibat faktor jenis kemasan. Rumusnya, jumlah setiap baris dikuadratkan lalu dijumlahkan dibagi K, kemudian dikurangi total kuadrat dibagi baris dan kali kolom. Hasil yang saya dapatkan adalah 26,17 titik. Angka yang kelima, saya hitung SSK atau sum of square column untuk melihat keragaman akibat faktor varian rasa. Rumus, jumlah tiap kolom dikuadratkan lalu dijumlahkan dibagi B, kemudian dikuadratkan oleh total kuadrat dibagi B dikali K, hasilnya ini 26,92. Nah, langkah ke-6 yaitu saya hitung SSK atau sum of square galat, yaitu SST dikurangi SSB dan dikurangi SSK, hasilnya adalah 8,83. Angka ke-7, saya tentukan derajat bebas atau DP untuk masing-masing sumber keragaman. Dari derajat baris adalah B dikurangi 1 yaitu 2. Derajat bebas kolom adalah K yaitu 1 yaitu 3. Derajat bebas galat adalah B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1 yaitu 6. Dan derajat baris total adalah B dikali K dikurangi 1 yaitu 11. Nah, langkah ke depan saya menghitung kuadrat tengah lalu main square untuk masing-masing sumber. MSB sama dengan SSB dibagi baris, hasilnya 132,58. MSK sama dengan SSK di kolom DB kolom, hasilnya 8,31. MSG sama dengan SSG dibagi DB galat dan hasilnya 1,47. Angka ke-9, saya hitung jumlah hitungan baris atau FH sama dengan MSB dibagi MSG, hasilnya 90,6F. Hitungan kolom atau FHK sama dengan MSK dibagi MSG, hasilnya 5,98. Angka ke-10, seluruh hasil saya rekap ke dalam tabel ANOVA supaya lebih mudah. Nah, ini untuk tabelnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktik analisis data dengan Excel. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu baris dan kolom. Kita jumlahkan semua di sini dengan rumus sama dengan sum. Habis itu kita blok ini. Kita sama dengan sum buka kurung lalu kita blok ini dan kita enter. Nah, untuk mengetahui selanjutnya kita cukup lakukan seperti ini. Kita klik tarik ke bawah sehingga muncul hasilnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita jumlahkan jumlah baris dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita ini sampai ke toples lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk seterusnya di sini kita cukup dulu blok aja, kita klik, kita tarik ke samping. Nah, selanjutnya ini jumlah yang ini kita tambahkan juga dengan rumus sama. Kita langsung ini aja, kita blok sampai ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan tes SST yang mana di sini sudah saya siapkan rumusnya. Dan cara melakukannya, kita terlebih dahulu mengkuadratkan baik itu kolom baris dan varian kolom. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan SST
atau sum of square total, yang mana seluruh nilai data ini kita kuadratkan terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan dengan menggunakan fungsi rumus sum SQ. Nah, di sini kita sama dengan, lalu kita klik sum SQ buka kurung, lalu kita blok ini sampai ke sini, lalu kita tutup kurung, lalu kita kurangkan dengan jumlah ini. Kita buka kurung terlebih dahulu, buka kurung, kita kurang ini, kita kuadratkan terlebih dahulu, kuadrat 2, lalu dibagi, lalu tutup kurung, dibagi, buka kurung, buka kurung, dikali B dikali K, lalu kita kali dengan kolom, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, di sini terdapat hasil SST-nya ini 538,9167. Selanjutnya kita melakukan setelah kita mengetahui nilai SST-nya, lalu kita melakukan penghitungan SSB, yaitu dengan cara jumlah setiap baris dikuadratkan. Ini jumlahnya kita kuadratkan terlebih dahulu, lalu dibagi K, kita bagi K ini, kemudian kita kurangi total kuadrat, ini total kuadrat, lalu kita kali, kita bagi B dikali K. Nah, kita coba. Ini kita masih menggunakan sama, yaitu sama dengan sum SQ buka kurung, kita blok ini, lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan kolom, lalu kita kurangkan dan buka kurung dengan jumlah ini, kita kuadratkan, jangan lupa kita kuadratkan kuadrat 2, lalu dibagi, tutup kurung dulu, lalu dibagi, buka kurung, ini 11 dikali kolom, dikali kolom ini, lalu kita tutup kurung, enter. Ini hasil SSB yaitu 265,1667. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan jumlah SK dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum SQ di SQ juga kurung, lalu ini kita blok sampai ke sini dan kita tutup kurung, lalu dibagi 13 ini, lalu dikurang, kita buka kurung, ini kita katakan kuadrat 2, lalu tutup kurung, lalu kita bagi, kurung 12, lalu dikali, kita tutup kurung, lalu kita enter. Setelah kita mengetahui hasil SSK, lalu kita melakukan perhitungan SSQ, yang mana SSQ ini SST dikurang SSB lalu dikurang SSK. Di sini kita coba dengan SST, kita coba ini
dikurang SSB dikurang SSK. Nah, di sini terdapat nilai SSG kita yaitu 8,833333. Nah, selanjutnya kita lalu melakukan penghitungan SSB. Rumus SSB dibagi B dikurang 1. Lalu kita klik sama dengan SSB dibagi dengan B ini dikuadrat dan dikurang 1, lalu dikurang 1, nah, dengan dasar dan hasilnya 87,383. Selanjutnya penghitungan MSK, yaitu kita coba lagi sama dengan SSK kita bagi jumlah kolom, lalu kita kurangkan 1, lalu kita enter dan mendapatkan hasil 65,229. Selanjutnya itu penghitungan MSG, yaitu dengan rumus SSG sama dengan SSG dibagi B dikurang B dikali B minus 1 lalu kita kurung K lalu kita kurangkan 1, tutup kurung, lalu enter. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penghitungan MSG, yaitu dengan rumus SSG dibagi B-1 baris dikurang 1 kali kolom dikali dikurang 1. Nah, di sini kita sama dengan MSG lalu dibagi buka kurung 2 kali ya buka kurungnya, lalu di sini baris dikurang 1 lalu tutup kurung dikurang 1 lalu tutup kurung, kita buka kurung lagi. Habis itu yang kolom kita kurangkan juga 1, lalu kita tutup kurung 2 kali juga ya, lupa. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini MSG-nya nih dengan hasil hitungan yaitu 1,4722. Selanjutnya kita melakukan PHB dengan PHB dengan rumus MSB dibagi MSG sama dengan MSB, ini MSB-nya, lalu kita bagi MSG, lalu dibagi MSG-nya. Oh salah, lalu kita bagi ini MSB dibagi MSB, MSB dibagi MSG, MSG itu berarti ini, lalu kita enter dan dapat hasil 5,9358. Selanjutnya ini MSK yang sama dengan selanjutnya ini sama dengan MSK kita bagi dengan MSG, lalu kita enter dan mendapatkan hasil 44,307. Sini kita sudah dapat mengetahui jumlah dari SSD, SSB, SSK, SSG, MSB, MSK, MSG, dan FHB dan FHK. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke kolom DB, dimana kolom DB ini sama-sama kita ketahui bahwasanya ini kemasan itu terdapat 3 dan dikurang 1 menjadi 2, lalu terdapat jumlah kolom. Nah,
Dua kolom itu terdapat 4, lalu kita kurangkan 1 jadi 3. Nah, untuk selanjutnya kita kali sama dengan klik ini. Lalu kita kali dan klik ini, lalu kita enter dan hasilnya 6. Selanjutnya ini kita jumlahkan, ini menjadi 11. 3, nah menjadi 11. Nah, selanjutnya kita masuk ke KTMS. Ini caranya yaitu kita bagi ini dengan ini, jenis kemasan dan DB ini kita bagi, kita sama dengan lalu kita bagi, lalu kita enter dan seterusnya akan kita seperti. Nah, untuk F hitungnya ini dibagi galat ya, ini dibagi begini sama dengan ini bagi galat, lalu kita enter dan seterusnya ini juga kita sama dengan lalu dibagi galat. Jumlah galatnya kita jumlahkan saja, ini sama dengan sum kurung tambah enter. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui nilai dari tabel ANOVA ini, selanjutnya kita melakukan ujian nilai tabel. Nah, nilai tabel ini menggunakan rumus sama dengan lalu F titik INV titik T, lalu buka kurung alpha ini kita klik, lalu kedua karena ini kemasan jadi kita menggunakan DB ini, lalu kita klik di dua lagi, lalu kita klik galat dan kita tutup kurung dan kita enter. Dan sini terdapat nilai jenis kemasan itu 5,14325285. Selanjutnya ini ke varian rasa dan rumus yang sama dengan F titik INV titik RT buka kurung karena ini rasa jadi kita klik ini 3 kita klik ini terlebih dahulu alfanya, lalu kedua kita ke rasa, lalu kedua lagi kita ke galat dan tutup kurung, lalu kita enter. Sini juga terdapat nilainya 2,1 1,157073. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan titik persentase DB pengambilan M1. Nah, di sini sudah ada. Ini nilai parabelnya ini 514 dan di sini 599, lalu ada ini lalu kita ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa faktor jenis kemasan NIF hitungan baris sebesar 90,06 baris sebesar F tebal 25,14 hingga HO ditolak. Akhirnya terdapat perbedaan rata-rata penjualan roti di antara ketiga jenis kemasan, yang berarti jenis kemasan berpengaruh terhadap penjualan roti dalam satu minggu. Nah, untuk faktor varian rasa, nilai F hitung kolom 59, lebih besar daripada F tebal tabel 475 sehingga HO juga ditolak. Artinya terdapat perbedaan antara penjualan roti di antara kemasan varian rasa, dan yang berarti varian rasa juga berpengaruh terhadap penjualan roti dalam satu minggu. Dengan demikian, kedua roti yaitu jenis kemasan dan varian rasa sama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan roti. Manfaat dari ujian ANOVA dua jalur ini adalah kita bisa menguji mempengaruhi dua faktor sekaligus dalam satu analisis, sehingga
lebih efisien dibandingkan harus melakukan uji berulang kali satu persatu, dan hasilnya bisa menjadi pertimbangan bagi toko roti untuk menentukan strategi kemasan dan varian yang paling nominal untuk meningkatkan kemajuan. Nah, demikian presentasi bisa dapat saya sampaikan ujian Nova 2 jalur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun penghitungan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.